Perkenalkan, nama saya Sakia Andi Nanyamuddin. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan fisioterapi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan tes dan juga pengukuran pada respirasi dan ventilasi. Baik Mbak, di sini saya akan mengukur derajat sesak Mbak. Yang pertama di sini saya akan menggunakan tas. Nah, di sini Mbak bisa lihat semakin ke kiri, semakin ke angka 0, berarti Mbak merasakan sesaknya semakin berkurang atau tidak ada sesak sama sekali. Kemudian semakin ke kanan ini sesaknya semakin berat. Jadi Mbak bisa letak polpen ini kira-kira dari angka 0 sampai 100 ini letak sesak Mbak itu di nomor berapa, di angka berapa? Di sini ya Mbak. Berarti perkiraannya sesak Mbak ini di angka 80 ya. Baiklah, selanjutnya Mbak saya akan melakukan penilaian mengenai tingkat derajat sesak Mbak dengan skala Borg. Nah, di sini ada peringkat 0 sampai 10 ya. Kemudian untuk intensitasnya di mana nilai 0 berarti Mbak tidak sesak sama sekali, tidak ada sesak sama sekali. Kemudian 0,5 di sini Mbak merasakan sesak tapi sangat ringan sekali. Kemudian nilai 1 itu sesak sangat ringan. Kemudian nilai 2 Mbak merasakan sesak ringan. Nilai 3 itu sesak sedang. Kemudian nilai 4 sesaknya kadang berat, kadang sedang. Kemudian nilai 5 itu sesak berat, dan nilai 6 juga sama, sesak berat. Kemudian 7, 8, 9 Mbak merasakan sesak yang sangat berat. Kemudian nilai 10 Mbak merasakan sesak yang sangat berat sekali, hampir maksimal. Nah, di antara peringkat ini, di antara intensitas ini Mbak merasakan yang mana? Yang 5 ya, Mbak merasa sesak berat. Baik Mbak, selanjutnya saya menggunakan skala NIC. Nah, di sini ada 5 peringkat. Yang pertama itu peringkat 0, di mana Mbak tidak sesak saat berjalan bergegas atau berjalan sedikit mendaki. Kemudian peringkat 1, Mbak merasakan sesak saat berjalan bergegas atau berjalan sedikit mendaki. Nah, untuk peringkat 2, Mbak berjalan lebih lambat dibandingkan orang seumuran Mbak, atau harus berhenti untuk bernapas saat berjalan biasa. Kemudian nilai 3, Mbak harus berhenti dulu untuk bernapas setelah berjalan sekitar 100 yard atau setelah berjalan beberapa menit pada ketinggian yang tetap. Kemudian peringkat 4, Mbak terlampau sesak untuk keluar rumah atau sesak saat berpakaian atau melepaskan pakaian. Nah, menurut Mbak berada di nomor berapa ya, peringkat berapa? Peringkat 2. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan 6-minute walking test. Nah, untuk pemeriksaan ini peralatan yang digunakan yaitu trek sepanjang 25 sampai 30 cm, kemudian sphygmomanometer, oksigen, belangko untuk dokumentasi, kemudian kursi untuk pasien beristirahat. Nah, di sini untuk prosedurnya pasien duduk di kursi selama 10 menit sebelum melakukan tes. Selain itu, fisioterapi juga harus mengetahui mengenai denyut nadi pasien, kemudian tekanan darah pasien dan kontraindikasi dari tes ini. Nah, untuk kontraindikasinya itu terdiri dari hipertensi, sesak yang tak tertahankan, kemudian pasien gemetar, pucat, dan pasien kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian juga pasien fisioterapi juga harus memperhatikan mengenai kenyamanan pakaian dan alas kaki dari pasien. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan seperti denyut nadi, kita juga harus melakukan pemeriksaan derajat sesak dengan skala Borg sebelum melakukan latihan. Setelah itu, setelah semuanya kita periksa, langsung kita suruh pasien untuk berjalan selama 6 menit. Namun jika pasien selama 6 menit, sebelum 6 menit ini pasien merasakan lelah, pasien dapat beristirahat, dan kemudian pasien dapat melanjutkan berjalan lagi apabila pasien sudah merasa mampu. Nah, setelah 6 menit berjalan, maka kita lakukan lagi pemeriksaan derajat sesak setelah latihan dengan menggunakan skala Borg. Mbak, sekarang Mbak merasa sesak? Iya. Untuk sesaknya itu sesak ringan, sedang
sedang. sedang ya. Sekarang Mbak kelilingin tamu ini ya selama 6 menit. Nah kalau selama 6 menit Mbak merasa nggak mampu, Mbak istirahat dulu duduk. Terus kalau udah merasa mampu, Mbak kelilingin lagi ya. Ya, silakan Mbak berdiri. Masih sedang, cuman mungkin karena saya kecapean jalan aja. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan spirometri, di mana sebelum kita melakukan tekniknya, mari kita masukkan data pasien yang berisi dari umur pasien, kemudian nomor rekam medik pasien, tinggi badan pasien, dan berat badan pasien. Di mana untuk berat badan pasien diisi pada saat itu juga. Kemudian untuk penggunaan monfisnya, jadi monfisnya dimasukkan dalam mulut, tidak boleh digigit dan tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu dalam. Untuk teknik pertama, jadi nanti monfisnya masuk ke dalam mulut, kemudian Mbak bernafas seperti biasa. Nanti setelah nafasnya stabil, maka alatnya akan berbunyi ting, kemudian Mbak tarik nafas panjang, kemudian hembuskan semaksimal mungkin, seperti ini ya. Seperti itu. Oke Mbak, silahkan. Oke, Mbak nafas biasa dulu. Nafas seperti biasa. Ting, tarik nafas panjang, hembuskan maksimal. Oke. Teknik yang kedua ya. Jadi di sini mungkin sama teknik yang pertama, tapi di sini Mbak nggak perlu bernafas biasa. Jadi Mbak langsung tarik nafas kuat dan panjang, kemudian hembuskan kuat dan panjang juga, seperti ini ya. Tarik nafas panjang, kuat, hembuskan, kuat, terus. Oke. Baik Mbak, untuk teknik ketiga ini hanya dilakukan 1 kali saja. Jadi Mbak harus tarik nafas maksimal, kemudian hembuskan nafas maksimal secara cepat dalam waktu 12 detik. Seperti ini ya. Hidungnya, tarik nafas, hembuskan, tarik, hembus, tarik, lebih kencang lagi Mbak. Oke. Itulah video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.